Di sebuah stasiun kereta api, terlihat seorang prajurit Jepang mengusir seorang pedagang. Setelah itu, terlihat seorang pemuda bernama Dahai berada di stasiun itu, dan ia ditemani oleh seorang wanita. Kemudian terlihat sebuah kereta api milik pemerintahan Jepang baru saja pergi meninggalkan stasiun. Dahai dan teman wanitanya berada di kereta api itu, dan sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu. Tak lama setelah kereta itu berangkat, Dahai pun naik ke atas gerbong kereta, dan sekumpulan orang pun menaiki kereta tersebut. Ternyata mereka semua adalah sekumpulan bandit yang akan melakukan aksi perampokan di sana. Para bandit itu dikenal dengan nama Railroad Tigers, dan pemimpin bandit tersebut bernama Ma Yuan. Mereka pun memulai aksinya dan menyusup masuk ke dalam kereta tersebut. Di dalam kereta, Ma Yuan langsung menyerang tentara Jepang yang berjaga di sana. Sementara itu, anggota yang lain menyusup masuk ke ruang masinis dan menyerang tentara masinis yang ada di sana. Semua tentara Jepang dilumpuhkan oleh mereka, termasuk seorang tentara yang ingin melecehkan seorang penumpang wanita. Ma Yuan mencoba mengelabui tentara itu dengan berbicara bahasa Jepang, dan di saat kereta masuk ke dalam terowongan, mereka langsung menghajarnya. Setelah itu, Ma Yuan pun menyuruh semua penumpang untuk tetap diam, dan ia pun menyuruh Dahai untuk membuka baju tentara itu. Kemudian Ma Yuan pun menggambar sesuatu di atas badan tentara itu. Di sana mereka berhasil mengambil beberapa persediaan pangan tentara Jepang, dan mereka pun berhasil pergi dari sana. Scene pun berpindah kepada seorang kapten tentara Jepang yang bernama Yamaguchi yang terlihat sedang melatih para prajuritnya. Tak lama setelah itu, ia mendapatkan telepon dari kepala stasiun yang mengabarkan bahwa telah terjadi aksi perampokan di sebuah kereta. Ia pun bergegas menuju ke TKP untuk memeriksanya. Sementara itu, di stasiun, seorang wakil kepala stasiun terlihat sangat khawatir mendengar berita itu. Tak lama kemudian, Ma Yuan dan yang lainnya datang ke stasiun untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Seorang tentara Jepang menghentikan seorang wanita bernama Bibi Shin yang merupakan seorang penjual makanan. Bibi Shin pun langsung menghampiri Ma Yuan dan yang lainnya. Tentara Jepang pun datang bersamaan dengan datangnya kereta yang tadi dirampok. Kapten Yamaguchi dan pasukannya langsung memeriksa kereta tersebut, dan ia pun memarahi kepala stasiun karena hal itu. Yamaguchi dan asistennya memeriksa ke dalam kereta. Di sana mereka mencurigai Dahai dan menginterogasinya. Sempat terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Kemudian seorang pria pun dibawa oleh Yamaguchi karena gerak-geriknya mencurigakan. Setelah itu, Yamaguchi pun menginterogasi para tentara yang tadi diserang oleh Ma Yuan. Kemudian Yamaguchi pun mendatangi kelompok Ma Yuan karena ia mencurigai kelompok mereka. Ma Yuan mencoba menghampiri Yamaguchi dan menanyakan apa kesalahannya. Yamaguchi yang kesal pun langsung mencoba untuk memukulnya, dan Ma Yuan terkena pukulan tepat di hidungnya. Beruntungnya, wakil kepala stasiun menolong kelompok Ma Yuan dengan menunjukkan buku absen yang sudah diisinya. Melihat hal itu, Yamaguchi pun langsung pergi meninggalkan mereka. Malam harinya, Ma Yuan dan yang lain terlihat sedang berada di sebuah gua, dan mereka menyimpan hasil rampokannya di sana. Dalam perampokan itu, mereka tidak hanya mengambil bahan makanan, melainkan juga senjata dari para tentara tersebut. Di tempat lain, Yamaguchi terlihat sedang menginterogasi seseorang yang dicurigainya sebagai komplotan perampokan itu. Terjadi kekonyolan karena perbedaan bahasa di antara mereka. Tak lama kemudian, Yamaguchi mendapatkan telepon, dan kelompok Ma Yuan pun dikejutkan dengan adanya sebuah ledakan dari arah belakang bukit. Setelah itu, Ma Yuan pun pulang ke rumah, dan ia disambut oleh Bibi Shin yang langsung merawat luka Ma Yuan yang tadi dipukul oleh Yamaguchi. Bibi Shin merupakan seorang penjual kue yang setiap harinya berjualan di sekitar stasiun, dan ia terlihat berada di sana. Dan ternyata wanita tadi adalah anak gadis Ma Yuan. Ma Yuan sedikit menggoda Bibi Shin dan mengatakan ingin menikahinya di saat ia sedang membuat adonan kue. Tak berselang lama mereka mendengar suara berisik dari samping rumahnya, yang ternyata itu adalah seorang tentara pemberontak negara Cina yang selamat dari ledakan, dan pria itu bernama Daguo. Saat mereka sedang mendengarkan cerita dari Daguo, para tentara Jepang datang ke sana, dan Ma Yuan pun menyuruh Daguo untuk bersembunyi di bawah kompor. Di saat tentara Jepang akan menerobos masuk, Ma Yuan pun langsung membuka pintu dan membuat tentara itu terjatuh.
Yamaguchi pun masuk ke dalam dan memeriksa rumah mereka. Mereka memeriksa setiap sudut rumah tersebut. Bibi Shin mencoba menjelaskan kepada Yamaguchi bahwa orang yang mereka cari telah pergi. Yamaguchi pun menemukan bercak darah dan Mayuan berusaha menjelaskan bahwa itu adalah darahnya karena diserang Yamaguchi tadi pagi. Tak mudah percaya begitu saja, Yamaguchi mencoba memeriksa kompor di sana. Daguo yang berada di bawahnya terkena percikan api yang terjatuh. Kemudian seorang tentara pun melaporkan ada orang yang mencurigakan di luar. Setelah Yamaguchi pergi dari rumahnya, Mayuan pun langsung bergegas untuk mengeluarkan Dahai. Diketahui Dahai tengah melarikan diri dari kejaran pasukan Jepang setelah melakukan aksi pemberontakan di jembatan. Dan Mayuan menceritakan hal itu kepada teman-temannya. Di kedai itu mereka juga bertemu dengan seorang pria yang bernama Fan Chuan yang merupakan pasukan pemberontak Cina. Namun ia memilih untuk pensiun karena dirinya sadar bahwa ia tidak mampu melawan penjajah dan beralih mengelola kedai yang saat ini didatangi oleh kelompok Mayuan. Sempat terjadi perselisihan antara kelompok Mayuan dan juga Fan Chuan. Mayuan pun berusaha untuk melerai dan pergi dari sana. Esokan harinya saat Mayuan sedang bekerja sebagai kuli panggul, ia dipanggil oleh wakil kepala stasiun yang mengatakan jika Mayuan harus berhenti memberinya masalah. Dan di saat itu juga, Mayuan melihat Yamaguchi sedang menyambut atasannya yang bernama Yuko yang dikirim untuk membantu Yamaguchi agar menjaga jembatan daripada pasukan pemberontak Cina. Setelah itu, Mayuan dan yang lainnya membawa Daguo ke gua persembunyiannya untuk dirawat. Namun di sini, Daguo meminta mereka untuk membiarkan dirinya pergi karena ia merasa sudah baikan. Namun ternyata ia masih terluka sangat parah. Kemudian Daguo menggunakan tangisannya untuk beralasan jika ia ingin berhenti berperang dan ia ingin menemui ibunya. Alasan tersebut pun disambut baik oleh Mayuan dan yang lain dan mereka pun akan segera mengantarkannya pulang. Mereka pun langsung bersiap dan akan membawa Daguo pulang dengan menaiki kereta yang lewat. Dan ternyata saat sudah masuk ke dalam kereta, Daguo pun mengatakan yang sebenarnya dan ia tidak akan pulang, melainkan ia akan pergi ke tempat kelompoknya untuk menjalankan misinya tersebut. Namun tiba-tiba kereta yang mereka naiki terhenti karena adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh tentara Jepang. Menyadari hal itu, Daguo pun lantas meminta bantuan kepada Mayuan untuk mencari pasukannya dan menyuruh mereka meledakkan jembatan itu 3 hari lagi. Karena tak ada pilihan lain, Mayuan pun bergegas untuk pergi. Sementara Daguo memilih untuk menghadapi pasukan Jepang seorang diri. Mayuan pun kembali ke rumahnya. Sekembalinya Mayuan ke rumah, teman-temannya serta putrinya mendapati tingkah aneh Mayuan. Mayuan pun pergi melihat jembatan yang dimaksud oleh Daguo. Sementara itu, Yoko memberitahu kepada Yamaguchi dan memintanya untuk tetap berhati-hati. Meskipun kini pasukan mereka telah bertambah. Mayuan pun mendatangi makam istrinya dan ia mengatakan niatnya untuk meledakkan jembatan itu. Saat ia akan kembali pulang, teman-teman dan putrinya sudah menunggu di tengah jalan dan menanyakan apa yang sedang Mayuan lakukan. Di sini Mayuan pun jujur dan mengatakan semuanya jika ia akan meledakkan jembatan tersebut. Hal itu tidak membuat teman-temannya merasa pesimis dan justru malah bersemangat akan membantu Mayuan. Mereka pun mulai merencanakan untuk meledakkan jembatan tersebut dan mereka berniat akan mencuri bahan peledak milik tentara Jepang. Mayuan mendatangi Fan Chuan untuk menanyakan cara menggunakan peledak. Fan Chuan pun langsung memberitahukan caranya kepada Mayuan. Namun sebelum Mayuan pergi, Fan Chuan sedikit menasihatinya. Malam harinya, Bibi Shin juga mencoba menasihati Mayuan. Keesokan harinya, mereka pun memulai aksinya untuk mencuri bahan peledak yang berada di dalam gudang penyimpanan tentara Jepang. Mereka pun melumpuhkan para penjaga yang berada di dalam gudang tersebut. Setelah itu mereka semua bekerja sama menaiki tembok yang ada di sana dan kemudian mereka pun menyusup agar dapat masuk ke dalam gudang. Sementara itu di dalam gudang terlihat beberapa tentara yang baru saja memasukkan barang ke sana. Di saat Mayuan dan teman-teman akan masuk ke dalam, para tentara keluar karena adanya keributan di luar gedung. Mereka berdua pun dapat masuk tanpa adanya hambatan. Yuan dan teman-temannya pun berhasil mengambil beberapa bahan peledak.
dan dua temannya yang lain berjaga di luar gedung. Namun sialnya, tiba-tiba seorang tentara datang ke sana dan mereka pun langsung berusaha untuk melumpuhkan tentara itu. Seorang tentara berhasil dilumpuhkan dan pada saat Mayuan akan mengambil lagi bahan peledak, tentara yang lain datang. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana. Meskipun mereka berhasil selamat, namun mereka hanya membawa satu peledak saja. Para penjaga yang mengetahui hal itu langsung berusaha mengejar kelompok Mayuan yang lari dengan menggunakan kereta. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Mayuan dan teman-temannya berusaha menyerang para tentara Jepang dengan melempari mereka menggunakan barang-barang yang ada di kereta. Beberapa tentara pun berhasil dilumpuhkan. Sementara itu, Mayuan menghadapi sendiri tentara yang naik ke atas kereta. Dan di saat ia sedang bertarung, seorang tentara tiba-tiba terbang menggunakan motornya. Dan Mayuan pun berhasil membuat mereka terjatuh. Singkat cerita, mereka pun kembali bisa lolos dari kejaran para tentara tersebut. Namun di saat mereka sedang berjalan, sekumpulan tentara kembali datang. Di saat tentara itu sedang menginterogasi seseorang, salah satu dari mereka menyalakan peledak itu. Alhasil, peledak satu-satunya tersebut pun meledak di sana. Di tempat lain, di saat kepala dan wakil kepala stasiun sedang berbincang, tiba-tiba Yoko datang ke sana dan memarahi kepala stasiun. Di tempat lain, Mayuan dan teman-temannya terlihat berbincang membahas masalah meledakan jembatan. Namun terjadi perdebatan di antara mereka karena adanya sedikit perbedaan pendapat. Di saat Dahai akan pergi, seseorang menariknya dan memberitahukan sesuatu. Dahai pun menyerang seseorang yang dianggap mencurigakan. Perkelahian pun terjadi dan di saat Mayuan akan pergi, seseorang memberitahukannya. Atas keributan tersebut membuat para tentara Jepang berdatangan. Seorang tentara mengenali wajah Mayuan dan ia pun dibawa untuk diperiksa. Mayuan dan seorang temannya terikat dan mereka sedang diinterogasi oleh Kapten Yamaguchi. Yamaguchi pun menanyakan mengapa mereka terlihat mirip. Namun Mayuan malah mempermasalahkan hal itu dan perdebatan pun terjadi di sana. Sementara itu, Putri Mayuan terlihat menemui Fan Chuan untuk meminta bantuan menyelamatkan ayahnya. Mayuan dan temannya terlihat disiksa oleh Yoko. Untuk membebaskan diri dari sana, Mayuan pun mencoba membujuk seorang penerjemah agar ia mau bekerja sama dengannya. Kemudian, penerjemah itu pun memberitahu jika peledak yang mereka curi, mereka gunakan untuk membakar ikan. Namun di situ tentu saja Yamaguchi tidak mempercayainya. Di tempat lain terjadi perdebatan saat mereka ingin membebaskan Mayuan. Yamaguchi pun mempunyai ide untuk menjadikan Mayuan dan Ruji sebagai umpan untuk menarik kawan Mayuan dan yang lainnya dan mengumumkan bahwa mereka berdua akan dipenjarakan. Keesokan harinya, Mayuan dan Ruji pun dibawa keliling untuk memancing teman-teman Mayuan yang lain. Di ruangannya, wakil kepala stasiun melihat hal itu. Di saat itulah, Putri Mayuan dan Bibi Shin meminta izin untuk memberikan roti untuk terakhir kalinya sebelum Mayuan dibawa pergi. Bibi Shin pun mendekati Mayuan dan menjelaskan roti apa yang ia bawa kepada asisten Yamaguchi. Namun ternyata Yamaguchi mengambil kue tersebut dan memakan semuanya dengan lahap. Salah seorang melumpuhkan masinis dan yang lain mencoba melepaskan ikatan yang ada di tangan Mayuan. Sementara itu, Yamaguchi memerintahkan semua anak buahnya untuk selalu siap menjalani perintah. Tak lama kemudian, Yamaguchi pun tiba-tiba menjadi mengantuk dan ia pun tertidur di sana. Teman-teman Mayuan pun menjalankan aksinya dan membuka gerbong kereta tersebut. Tetapi para tentara tidak bisa melawan karena Kapten Yamaguchi tertidur. Wakil kapten pun langsung menyuruh para tentara menembak Mayuan saat itu juga. Beruntungnya segera muncul Fan Chuan yang langsung menembak para tentara tersebut. Mereka pun langsung berusaha mengeluarkan Mayuan dengan menarik sel tahanan mereka menggunakan rantai. Mayuan pun berhasil keluar dari sel tersebut. Setelah itu, mereka semua pun berkumpul di tepi danau untuk bersembunyi, termasuk Fan Chuan yang pada saat itu akhirnya ikut bergabung dengan mereka. Sedangkan di sisi lain, Yoko yang menyadari jika wakil kepala stasiun terlibat dengan Mayuan selama ini. Ia ditangkap dan diinterogasi. Di tempat lain, Mayuan, Fan Chuan, dan teman-temannya terlihat sedang berbincang bersama.
Di saat Yoko sedang menginterogasi wakil kepala stasiun, Yamaguchi datang dengan tingkah anehnya. Namun dikarenakan hal itu, mereka pun mengetahui lokasi Mayuan sekarang. Kembali ke kelompok Mayuan, di sana mereka terlihat sedang bernyanyi dan di sana terjadi perdebatan karena alunan musik yang dibawakan terlalu tinggi. Kemudian terlihat para tentara Jepang yang sudah berada di dekat mereka. Melihat hal itu, rekan mereka pun melaporkan hal itu. Terlihat para tentara Jepang sudah berada di tepian danau untuk menangkap mereka semua. Mayuan pun mengendap-endap dan para tentara Jepang pun berada di sana. Mayuan dan yang lainnya berusaha melarikan diri dengan menggunakan baju tentara Jepang. Mereka menggunakan perahu dan mencoba mengelabui tentara Jepang yang melihat mereka. Setelah berhasil kabur, Mayuan dan kelompoknya pun memutuskan pergi ke goa persembunyian mereka. Ternyata putrinya telah menunggu di sana untuk memberikan pesan yang ditinggalkan oleh wakil kepala stasiun sebelumnya. Di dalam pesan itu mengatakan jika ada info sebuah kereta yang mengangkut bahan peledak yang akan melintasi jembatan yang akan mereka hancurkan esok. Sementara itu Yamaguchi yang kesal terlihat menembak seseorang. Kemudian Mayuan pun mencoba memperingatkan kelompoknya bahwa di dalam aksinya besok kemungkinan besar mereka semua bisa tewas. Akan tetapi semangat juang mereka membuat mereka menjadi tambah semangat dan segera merencanakan pembajakan kereta esok. Mereka pun mulai merencanakan strategi yang akan mereka lakukan esok hari untuk meledakkan jembatan tersebut. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Mayuan dan pasukannya mulai melumpuhkan beberapa tentara Jepang dan mereka pun menunggu kereta yang dimaksud datang ke sana. Dan pada saat kereta itu sampai, mereka pun memulai aksinya. Seseorang menyamar sebagai pengembala dan yang lain berusaha menyusup memasuki kereta itu. Setelah mereka semua berhasil naik, sang pengembala pun menyingkir agar kereta dapat kembali berjalan. Mereka semua pun telah berada di atas kereta tersebut. Setelah mempersiapkan semuanya, mereka pun memulai rencana mereka. Fang Chuan dengan baju tentara Jepangnya menyusup masuk ke dalam sebuah gerbong. Namun gerbong itu dipenuhi oleh para tentara Jepang yang lain. Yang ternyata baju yang digunakan Fang Chuan adalah baju seorang komandan. Para tentara itu pun menjadi tunduk atas perintahnya. Sementara itu yang lain terlihat sedang melakukan tugas mereka masing-masing. Tak lama kemudian kereta itu pun sampai di stasiun. Dan di sana Yamaguchi, Yoko, dan yang lainnya mengecek kereta tersebut. Awalnya semuanya terlihat baik-baik saja dan tidak ada yang mencurigakan. Yoko pun memasuki gerbong tempat Fang Chuan dan ia pun langsung berjalan menghampiri Fang Chuan. Yoko yang curiga langsung menanyainya dan Fang Chuan pun langsung menyandranya. Terjadi ketegangan di gerbong tersebut. Di saat kereta sudah berangkat, Yamaguchi mengejar kereta itu. Aksi mereka pun menimbulkan keributan yang membuat Yamaguchi akhirnya ikut naik ke dalam kereta tersebut. Kui pun langsung masuk ke ruang masinis dan langsung mengambil alih kereta tersebut. Sementara itu, Yoko memerintahkan untuk menembak mereka semua. Aksi baku tembak pun terjadi antara kelompok Mayuan melawan para tentara Jepang. Meskipun mereka tidak ahli dalam menggunakan senjata, mereka berusaha untuk memberikan perlawanan. Mereka pun sempat terpojok karena para tentara Jepang berjumlah sangat banyak dan terus menembaki mereka. Mayuan dan Fang Chuan pun langsung menggunakan basoka untuk menyerang para tentara Jepang. Dan sebuah ledakan besar pun terjadi di sana. Setelah itu, Mayuan pun terus memberikan serangan dengan menggunakan peralatan perang yang ada di dekatnya. Mereka meledakkan gerbong kereta dan membuat Yoko terpental cukup jauh. Pertarungan belum usai. Mayuan dan teman-temannya masih berusaha mengalahkan semua tentara Jepang. Baku tembak masih terus berlangsung dan di saat Yamaguchi terdesak, ia pun menaiki sebuah tank yang berada di sana. Sedangkan Mayuan mencoba untuk melepaskan salah satu gerbong yang berisi para tentara Jepang. Namun Yamaguchi masih berada di sana dan kali ini Fang Chuan akan beradu tembakan menggunakan sebuah tank. Namun Fang Chuan berhasil menjatuhkan tank Yamaguchi dari kereta tersebut.
Di gerbong lain, Yoko terlihat masih selamat dan beberapa anggota Mayuan mencoba untuk memeriksa keadaan sekitar. Yoko pun mendatangi ruang masinis dan langsung menghajar Kui yang ada di sana. Ternyata Kui masih dapat bangkit dan ia langsung mendorong Yoko. Yamaguchi masih terus mengejar dan ia pun terus menembaki kereta tersebut. Tak mau tinggal diam, Quan Chuan membalas dengan menembakkan sebuah rudal. Kui pun mengoperasikan kereta itu dan yang lain berhasil menemukan bahan peledaknya. Namun tiba-tiba seorang tentara menyerang mereka dan membuat salah seorang terlempar keluar. Tentara yang lain mencoba menyandra anak Mayuan. Dan Dahai pun mencoba menyelamatkannya. Dan pada saat yang bersamaan, Yoko kembali masuk ke ruang masinis dan kembali terjadi pertarungan di antara mereka. Anak gadis Mayuan berhasil diselamatkan dan Kui juga berhasil melumpuhkan Yoko. Namun sayangnya mereka semua terpental keluar kereta. Kereta pun semakin dekat dengan jembatan dan Mayuan pun menyuruh anaknya untuk segera pergi dari sana. Dan setelah semuanya siap, Mayuan pun melempar anaknya keluar. Karena tidak ada yang mengendarai, kereta itu pun terhenti sesaat sebelum sampai di jembatan. Para tentara Jepang yang ada di sana pun langsung menembaki mereka. Baku tembak pun terjadi kembali. Satu persatu tentara Jepang berhasil mereka lumpuhkan. Namun tiba-tiba, tank milik Yamaguchi pun terlihat dan langsung menyerang mereka. Mayuan dan kelompoknya menjadi terpojok. Mereka hanya bisa bertahan dan menunggu kesempatan untuk kembali menyerang. Kui yang terlempar keluar kereta mencoba untuk membajak kereta lain. Di saat Yamaguchi berhasil mengepung, Kui pun berhasil mendapatkan kereta dan langsung menuju ke arah mereka. Namun ternyata Yoko masih selamat dan ia terus mencoba untuk menghentikan Kui. Anak Mayuan dan temannya pun berhasil memindahkan jalur kereta itu. Sementara itu, tentara Jepang yang lain mencoba mencari keberadaan Mayuan dan yang lainnya. Kui berhasil membodohi Yoko dan ia pun melompat dari kereta itu. Kereta itu terus melaju dengan cepat ke arah kereta yang terhenti dan tabrakan besar pun tak dapat terhindarkan. Karena hal itu, semua tentara Jepang pun menjadi terlempar dan tidak beraturan. Kereta itu terus melaju hingga mencapai ke tengah jembatan tersebut. Karena hal itu, para tentara Jepang pun berlarian menjauh dari sana dan Yamaguchi terjatuh ke bawah. Setelah kereta itu berhenti, Mayuan pun langsung bergegas mengambil bahan peledaknya. Namun mereka masih harus berhadapan dengan tentara Jepang yang masih selamat. Mereka masih harus bertarung melawan para tentara itu. Mayuan pun berhadapan dengan Yamaguchi yang terus mencegahnya untuk meledakkan jembatan itu. Mereka bertarung dengan sangat sengit, dan di sana Mayuan tertembak oleh Yamaguchi saat ia melempar peledak itu. Namun lemparannya meleset dan mereka semua pun terkepung di sana. Yamaguchi pun langsung menyiksa Mayuan dengan cara menembakinya. Di saat Mayuan terpojok, datang para pemberontak Cina yang langsung menyerang semua tentara Jepang yang ada di sana. Aksi baku tembak pun terjadi. Sementara itu, Yamaguchi masih terus menyiksa Mayuan. Dan untungnya Dago dapat menembak Yamaguchi. Mayuan yang melihat ada kesempatan untuk meledakkan jembatannya langsung melompat untuk meledakkan jembatan tersebut. Di saat semua sedang bertarung, Mayuan melilitkan peledak itu di tiang jembatan.
Dan setelah semuanya siap, ia pun meledakkannya menggunakan pipa rokok milik ayahnya. Sebuah ledakan besar pun terjadi di sana dan langsung menghancurkan jembatan itu. Alhasil, dalam peledakan itu semua anggota Ma Yuan gugur dan berhasil meledakkan jembatan yang menjadi tujuan utama mereka. Dan kemudian film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye!